Jadi kalau ditengok dari konsep ini, setiap ada orang berbuat pekerjaan terlarang, berarti sebenarnya dia belum pernah salat, menyerupai orang-orang yang salat. Itulah rahasia kenapa Nabi berucap, sesungguhnya orang yang salat itu pasti tercegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebelum sampai dia setakat pemahaman konsep salat seperti itu, dia hanya merupai orang-orang yang salat. Maka dia tetap dihitung zahirnya. Maka beramalnya seperti beramal zahir. Beramal zahir, ya setakat nak teka itulah. Baca Al-Quran untuk ini, salat untuk masuk surga. Padahal dalam filosofis kita, ilahi anta maksudi waridho kama tunubi, Allah kan dituju, redonya dicari. Tidak ada salat untuk masuk surga, tidak ada salat untuk takut neraka, tidak ada salat untuk murah rezeki. Dapat redha Allah. Kalau dapat redha Allah, semuanya akan diberi. Tapi kena itikadnya tak sampai, keyakinannya tak sampai sebagai penerima hati di tempat itu, ya gelisahlah kita. Capek solat, setiap solat berjam-jam duduk berzikir, bukan tak boleh. Untuk apa? Karena dia rupanya solat bukan untuk Allah, solat untuk lunas utang. Solat untuk itu dia, tidak untuk Allah. Jadi tidak ketemu, maka batinnya tetap tidak akan tenang. Rugi kita. Mencupak angin namanya. Mencupak angin. Apa tuh bunda? Mencupak angin itu apa tuh bunda Indra? Iya. Kira-kira perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Ya, yang solat jalan, hati tetap dendam. Solat jalan, maksiat tetap jalan. Maka perbuatannya sia-sia. Maka disebut kafir zindik kemarin. Kafir zindik. Ya, sia-sia. Ya. Jadi makanannya yang halal, itulah suhudnya salat. Ya. Dan ketentuan suhud itu diawali dengan takbiratul ihram, membesarkan lalu ihram. Barulah ketemu ihram tu kemarin. Apa ihram? Tercengang-cengang. Tiada aku lagi yang tahu, yang tahu hanya Rabbku dengan Rabbku. Bertemu gaib dengan gaib. Adapun hamba, posisiku hanyalah hamba, mengikut saja. Kalau niatnya ingin menyembah Rabbani, asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad, itu terangkat tangan. Inilah mematikan diri. Terangkat tangan, terucap di Allah. Tak ada kita yang tahu lagi. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Jadi terangkat tangan, tangan terangkat, bukan kita yang mengangkat, tapi ada rasa yang membawa terangkat. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Makanya kadang merinding bulu roma. Merinding bulu roma. Jadi tidak ketemu dia kalau berpura-pura. Tidak ketemu dia. Tak kemana-mana pergi. Apalagi bukan tak boleh. Dia bukan masuk di level rasa. Tak bertemu gaib dengan gaib. Jadi kalau bertemu gaib dengan gaib, rasa, dia tuntut ibu bahasa mengeligu dan apa bahasa Indonesia raya tu ya? Ada jeruk nipis diiris, bu, diperas, terasa ngeligu. Apa bahasa Indonesia raya tu? Kan jeruk nipis, bu, kita potong. Tahu yang jeruk nipis tu? Ridwan peras. Terasa oleh kita. Kadang gini kita deh.
Kalau bahasa kampungnya dia ngelikut ini. Apa bahasa dia? Itu bertemu gaib dengan gaib. Itu perumpamaannya. Jeruk nipisnya di sana, yang tukang potongnya di sana, tidak ada hubungan secara zahir, tapi kita yang dapat. Itu dia. Bertemu gaib dengan gaib. Maka kalau bertemu gaib, Allah pasti merinding bulu roma kita. Ya. Dan kadang-kala kita ihram bertemu gaib, kawan bercerita, tapi karena dia bercerita dari ruhnya, batinnya yang ngomong, itu kita langsung merinding bulu roma. Nah, tapi kalau kita tidak ngerti ini, kan dulu ada keyakinan, Bu. Don ingat? Togak belum, aduh hantu. Ini ustaz bercerita tuh merinding bulu roma, hantu ustaz tuh. Itu bertemu kayak itu ihram. Kata dia. Jadi itu yang besar. Kenapa? Itu kebesaran terlihat di situ. Itu namanya takbir atau ihram. Takbir itu kan fi'lul mudhari'. Kabbara dimasuki oleh salah satu huruf mudhara'ah. Anaitu ta. Akbar, takbar, nakbar, yakbar. Akbar. Senantiasa dia besar. Kenapa kebesarannya senantiasa? Kena ihram tadi. Nah, itu dia. Ihram ya, ihram. Ihram. Bertemu ya, melakukan ihram ya, melakukan suhud, membaca bismillah. Apa kemarin bismillah? Bismillah aku jua yang membuat namaku. Maka dibahas di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Selain Allah, tak ada yang mampu membuat nama atas dirinya. Kacang atum. Dah tahu kacang atumnya bunda. Dulu kacang atum nama ya. Oti melabar. Apa oti melabar? Dulu ada oti melabar nama bunda. Kini tak lihat ada tak indah agak yang oti melabar tu. Itu dari pihak kumbuh tu ya. Oti melabar. Oti melabar. Siapa yang buat nama? Orang lain. Makhluk lain. Kita manusia, siapa yang buat nama? Tidak kita. Ya. Saparudin, siapa yang buat nama? Tidak kita. Tak ada alam ni tak ada yang mampu buat nama atas dirinya. Nah, bismillah artinya memuji Allah namanya. Pemujian lewat nama. Yang mana Bunda Indra tu? Oh, yang belasung pipit sebelah tu puji nama. Puji nama ya. Dan solat itu kehendak ruh. Ruh tu siapa? Solat itu kehendak ruh. Berarti kalau begitu Arab tu Rabbi bi Rabbi. Inilah disebut aku menyembah Allah lewat Allah. Jadi bukan kita. Kalau kita yang ingin solat, makanya malas. Maka disebut qadirun muridun. Bukan aku, tapi engkau. Betul tak, Bu? Bukan kaca yang butuh, tapi kita yang butuh kaca. Untuk melihat kebesaran sifat jalalnya Allah. Kalau sampai di situ, Bu, selesai dia tu. Kalau betul duduk sampai di situ, rasa, mengerti setiap dirasa dan paham setiap dilihat, Allah, selesai salatnya. Tinggal syariatnya lagi dibuat. Berarti syariatnya terhitunglah. Kerana syariat berbilang. Dilihat hakikat ke atas, haram berbilang. Setiap berbilang, terbatas. Haram berhitung. Setiap berhitung, terjangkau. Kenapa tidak berbilang? Kerana dia tidak sanggup dibilang. Mana bisa dibilang, Bu? Ya. Bisa tidak dibilang, Bu? Ingat solatnya itu, as-salatu li zikri. Solat itu ingat. Karena orang pasir lah datang ibaratnya kan.
Bisa tidak dibilang berapa kali ingat pasir oleh orang pasir kampung itu? Tidak bisa, tidak terhingga. Maka di rumus fisika, kimia, matematika, nol tak terhingga. Salat kepada Allah limited, tidak terhingga, tak berbilang, Bu, setiap detik. Mana bisa berbilang? Kan dialog tadi. Nah, pakai tas tu aja salat dulu kan? Tas merah atau pink? Tu merah atau pink tu? Pink tu ya. Kalau sampai ada 5, salat dia, Bu. Masak aja salat dulu. Di level itu. Jadi kapan tak ada salat, mati. Ini yang dia bilang, ya. Salat itu kehendak ruh. Ruh tidak terhingga. Maunya ruh. Iya. Nah, jadi kalau sampai situ, pasti ruh kita tuh setiap kita makan yang tidak halal ngomong. Pasti ngomong dia. Setiap kita menyentuh yang tidak ridha Allah, ngomong dia. Betul tak? Jangankan itu, seandainya kita di rumah aja sendiri, itu tidak kita tutup aurat kita, karena kita sendiri di rumah, ngomong dia tuh, Ruth tuh ngomong dia lah. Tak boleh dah ya. Tak ada orang nih. Tapi kan kamu orang. Jadi kapan boleh tidak kau tidak ada dilihat-lihat orang? Paham maksudnya? Ada kisahnya tu Bu ya. Mesti ingat kisah tu ya. Suruh motong ayam. Jadi boleh, tapi tidak dilihat oleh orang. Berarti robalah kita. Nah, jadi boleh kami berbohong, boleh, tapi jangan di depan orang. Itu caranya. Boleh berbohong, tapi jangan depan orang. Gimana caranya? Tentu tidak sanggup. Sebab kalau di depan orang, Allah menyaksikan. Sebab orang tu yang disebut bayang-bayang tidak pernah berpisah dari yang punya bayang. Berarti yang melihat juga Allah lewat mata orang. Allah melihat lewat mata semut. Allah melihat lewat mata sama. Kan mudah apa contoh tu, Bu? Ibu bisa melihat di rumah sekarang? Bisa. Siapa lewat di depan rumah bisa. Maksudnya di level bayang-bayang, Bu. Apa? CCTV. Itu, Bu. Siapa pula kucing siapa masuk di teras tu? Pancik lah kancing ni. Bisa. Berarti kita lihat rumah lewat HP. Zahir, Bu. Jadi Allah lihat manusia lewat mata tikus, lewat mata burung, lewat pohon mangga, lewat rumput-rumput. CCTV-nya. Yang makna waja'alna min baini aidihim, untuk masuk di level al-yauma nahtimu ala afwahihim. Itu dia besok. Tak bisa. Jadi itu aja caranya. Berarti kalau dia masih makan yang halal, berarti belum salat. Jadi kalau belum salat, berarti makannya makanan terlarang. Maka fisik zahir manusia akan suka berbuat yang terlarang. Itu aja kuncinya. Jadi mudah menengok orang yang solat dan tidak solat. Itu dia. Berarti ini orang solat, ini orang menyerupai orang solat. Kita paham? Itu dia. Jangan tengok, tanya kita di topuk dado tanya selera. Topuk dado tanya. Apa kata maksud saya orang yang solat atau orang yang menyerupai orang-orang solat? Hebat pula ya. Itu dia.
Itu yang niat ya. Lanjut. Adapun niat itu kepada hati. Ini masih yang lanjut tadi ya. Salat kehendak ruh. Ketinggalan ruh dipuji ya. Nah, ketinggalan ruh dipuji itu melibatkan bukti sukanya ruh. Ya. Berarti bukti, kita diingat solat itu kehendak ruh. Apa bukti dia udah sampai solat kehendak ruh? Ruh itu tinggalnya ya melibatkan bukti sukanya ruh itu adalah dipuji. Berarti orang yang berat lidahnya memuji selain dirinya, selain pada dirinya, itu pertanda dia belum sampai di tingkat solat kehendak ruh. Nyetibo dirinya le puji taruh dia. Apa nama dia, Bu? Hanya memuji diri. Padahal yang dipuji itu bukan diri yang dipuji, tapi Allah. Berarti kalau nampak lain, yang lain itu tempat ketinggalannya. Maka nampak Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Kau awak ya. Jadi yang ditengok tu, itu tempat ketinggalan pujian. Apalagi nampak manusia. Jadi nampak manusia yang dipuji itu bukan saja yang ganteng, yang cantik, tidak. Ini semuanya cantik setiap perempuan, betul? Ada perempuan yang ganteng? Kan tidak ada orang. Dan setiap laki-laki ganteng. Oh, masalah pesek, hidungnya yang pesek. Yang ganteng tu di laki-laki, betul, Bu? Hitam tu, itu kulitnya hitam. Hatinya kan tidak ada hitam. Hati siapa yang hitam, Bu? Hati yang khatam Allah, yang telah memakan yang halal tadi, yang haram. Berarti dia belum solat, maka dia hitam. Hitam tu terlarang. Terlarang, tertutup kebenaran pada dirinya. Itulah hitam. Jadi hitamnya situ tidak warna zahirnya hitam, tapi aktivitas kehendak hatinya yang hitam. Berarti kalau begitu ciri-cirinya suka pengkhianat, suka dendam, suka apalagi menghasut, yanza'u bainahum, mengadu domba, suka berita hoak, apa nak hoak kita nama ya. Itu tanda belum lagi tu. Jadi belum pemerintah kita membuat undang-undang tentang hoak, kajian makrifat udah jauh sebelumnya. Ada hukumannya. Langsung dihukum. Itu pertanda dia belum salat. Cerita sedikit ya. Mau 2 jam. Berarti pasti ada dusta di dalamnya. Dusta. Sakata. Siapa banyak ceritanya, banyak bohongnya. Ujat buat dia. Tak boleh tak pasal lah. Sampai situ dulu mudah. Ada yang ragu? Salah nama tadi Ustaz. Jadi Allah itu memberi namanya Allah sendiri. Ya. Contohnya kalau kita begitu Ustaz, Rambo kan nama apa itu kan memberi nama Allah. Orang tua yang beri. Nama selain nama itu siapa Ustaz? Tapi namanya ada 4 nama kemarin. Kapan bernama Ahmad? Kapan kemarin? Kapan bernama Wali Allah? Berarti udah punya anggota. Kapan bernama Nur Muhammad? Muhammad.
Ada Bu. Ada 4 nama. 4 nama. Tak biasa tuhnya. Lancar kaji kena diulang. Itu dia. Nyebut bidan yang tahu tu. Bidan catat langsung. Itu dia. Jadi yang membuat nama kita ya Allah. Lewat, tapi tadi dibilang matanya kan banyak. Kita bisa melihat rumah lewat HP. Betul? Mata kita satu. Allah membuat nama kita lewat suara emak, suara ayah. Kan dia. Itu yang bilang tu. Tetaplah dari sana. Sebab udah ada janjinya. Udah. Makanya kena udah ditetapkan, lalu tidak pas, kena memaksakan, tidak berleper di makam ahadiyah, ahadul ahad. Suara hati pertama lahir anak besok namanya Saparudin. Lalu dia ada kawan, inyo gagah, inyo hebat, namanya Gemoy, ibaratnya awet nama Gemoy. Maka keyakinan kita dulu orang tua di kampung, anak tu demam. Terjadilah istilah jual anak. Pernah dengar jual anak? Tradisi jual anak? Dijual anak. Tapi bukan dijual, namanya diganti. Dibeli nama, dijual nama ini buat nama baru. Anaknya tetap kita punya. Kan ada tuh Bu ya? Ada. Di Kampar ada tradisi itu dulu Bu. Di Bekalis juga ada. Di Kuansing juga ada. Di Sumbar jadi bacol ada. Dah ya. Jual nama namanya ya. Tradisi jual jual anak. Jual anak. Sholat tadi itu Ustaz. Yang sholat kita kan sholat Al-Fatihah. Kita itu kan ada pujian. Ya. Jadi yang memuji itu kan kita ini tidak ada. Yang memuji itu siapa? Dipuji Allah. Yang berpemohon itu siapa? Iya. Alhamdulillah Allah juga memuji dirinya sendiri. Adapun kita hanya hambanya, ngomong-ngomong aja kita. Sini yang ngomong itu, betul? Tuh kita ngikut aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan di sini nih yang ngomong. Ini tempat nih hamba. Ini tinggal lewat aja. Makanya saya mutakalim. Yang kalamnya tak kita. Kita yang ngikut aja. Hamba. Allah Akbar. Angkat tangan, angkat. Betul? Tak dia. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Kan ada kita situ dah? Tak ada. Tapi kalau tidak masuk di lepas itu, di kita mengaku casing. Mana siapa yang mengaku ibu kulit durian itu yang durian? Kulit durian itu yang rasa durian. Siapa yang bisa mengaku itu? Cuma banyak orang duduk di situ kan? Allah salah Allahnya. Siapa salah? Itu dia Bu. Di situ dia. Nah, kalau begitu kan hilanglah capek. Kalau hilang capek, maka Nabi Muhammad bengkak kakinya, dia tidak merasakan capeknya. Karena yang capek itu Allah. Tidak mungkin Allah capek. Yang capek hanya fisik tidak mampu, hamba tidak mampu mengikuti Rabbani. Makanya dibilang, ya Rasulullah, engkau kan masuk surga, terjamin. Kenapa engkau lagi lama-lama kali solatnya? Memangnya tidak boleh bercerita dengan kekasih itu? Apa bisa dibatasi? Tak bisa dibatasi. Cerita janji cuma ketemu 3 menit, menyampaikan pesan emak. Sebelum berbuka, singgah dulu ke rumah. Bercewek dulu cerita mak.
Tapi tidak cukup duit 3 menit itu, betul? Nyela 3 tahun tak bersuang. Panjang situ. Nanti tanya. Itu ibaratnya. Jadi Ustaz, masalah mulut kan awak kan belajar. Jadi awak kan banyak mengatakan diri awak yang berbuat gitu kan. Ini kan ada diri yang berbuat. Yang sudah kan cukup dengan kita berbuat tobat itu. Tak salah dah. Tak ada masalah. Maka yang kemarin itu kita memahami setakat hukum fikih. Hukum fikih jadi fikih. Bagaimana hukum fikih? Salasun muhlikatun. Anin naimi hatta yastaiqid wa anin majnun hatta yafid wa an sabiyun hatta yubla. Tidak tahu, setelah tahu ada hukum. Tak ada masalah. Maka ada namanya zaman fitrah, zaman kekosongan. Tak ada anbiya di situ. Jadi umat yang hidup antara nabi ini ke nabi ini, itu ada, ini nabi ini dah wafat, ini nabi belum lahir. Itu zaman fitrah namanya. Jadi mereka enak. Tapi begitu dah lahir kebenaran, dia tidak mengikut, maka disebut jahiliyah. Jahiliyah. Ya. Hah? Taubat. Kalau betul duduk di level itu, ingat tak bunda hadis? Lakinu mautakum, siapa yang di akhir hayatnya dia benar melafazkan kalimat la ilaha illallah, fadakhalal jannah, otomatis dia pasti masuk surga.